杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah mengatakan itu, dia memandang Xiaomin sambil tersenyum. Katakan pada saya, mengapa Anda begitu takut pada saya? Sejauh yang saya ingat, saya belum pernah melakukan apapun pada Anda, kan? Xiaomin mengedipkan bulu matanya yang panjang, menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu. Bagaimanapun saya hanya takut pada Anda." "Seberapa takutnya Anda?" Yang maju selangkah. Xiaomin berteriak, "Jangan datang!" Yang tertegun dan berhenti dengan cepat. Takut jika dia mengambil langkah lain, gadis itu akan pingsan karena ketakutan. "Lupakan saja, ayo kita bicara." Merasa sedikit bosan, Yang melangkah pergi. Karena orang-orang dari sekte Ying Yue memang telah tiba. Tidak hanya itu, semua sekte yang disebutkan Chen Su sebelumnya juga ada di sini. Mereka sudah berada di jalan dan setelah menerima pesan dari Chen Su, mereka melakukan perjalanan lebih jauh di malam hari. Bahkan kecepatan mereka tidak lambat, dan orang-orang ini dibawa pengaturan Qiu Yimeng. Masing-masing menemukan halaman untuk ditinggali. Setelah mengetahui bahwa Yang Ke telah meninggalkan pengasingan, mereka semua bergegas ke aula utama untuk menemuinya. Feng Qianhen di aula Sui Yue, di sisi kiri istana Wen Xin. Han Xiuqi di istana Wan Hua. Ye Han, Liu Qingru, Hua Ruoyin, semuanya benar, ditambah Chen Su dan Sui Xiuyu. Saat itu di tempat yang berbeda, hampir semua orang yang dia temui selama pelatihan itu hadir, dan mereka sudah lama tidak bertemu. Tentu saja, tokoh-tokoh terkemuka di sekte masing-masing ini memiliki peluangnya masing-masing, dan kekuatan serta kultivasi mereka telah meningkat pesat. Namun setelah menyadari kekuatan Yang Ke, sekelompok orang semua tertawa getir dan menghela nafas. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia mungkin tidak bisa mengejar kecepatan Yang Ke. Ketika mereka berada di tempat yang berbeda, masing-masing dari mereka setidaknya satu tingkat di luar Yang Ke. Tapi sekarang, Yang Ke telah melampaui mereka. Terlebih lagi, Yang Ke yang berada di alam Yuan sejati tingkat ke-8 tidak dapat dibandingkan dengan alam Yuan sejati tingkat ke-8 biasa. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan ini hanya akan semakin lebar. Sekarang saling sapa terus terjadi, sehingga aula sangat ramai. Sayang sekali, sekte Sura Ye Qingxi dan Zhouba berada di luar dinasti Han. Istana Shenluo, Simo juga ada di negara lain. Jika tidak, semua orang pasti sudah ada di sini sekarang. Chen Su menghela nafas. Namun semua orang mau tidak mau menunjukkan sedikit pun nostalgia. Saat itu di tempat asing itu, setiap orang pernah mengalami situasi hidup dan mati bersama, jadi wajar saja mereka semua memiliki persahabatan. Hari-harinya panjang. Yang Ke terkekeh, tiba-tiba menoleh ke arah Zhou Fang dan berkata, "Bagaimana situasi Li Xinjuan sekarang?" Awalnya saat mereka berada di tempat yang berbeda, ada 2 orang yang selamat di istana Wen Xin. Satu adalah Zhou Fang dan yang lainnya adalah Li Xinjuan, tetapi yang terakhir bernasib buruk. Serangga pengontrol jiwa dari kerajaan Sirius menembus dantiannya dan seluruh budidayanya hancur total. Setelah mendengar Yang Ke bertanya tentang orang ini, semua orang terdiam dan menoleh dengan mata prihatin. Bahkan ekspresi Zhou Fang meredup. Kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, "Sejak kembali saat itu, kakak senior Li tampaknya optimis di permukaan. Namun kenyataannya hanya dia yang mengetahui rasa sakit di hatinya.
Guru saya juga pergi ke lembah Yowang untuk menanyakannya dan menemukan ada ramuan bernama Pil Tianbu yang memiliki peluang untuk memperbaiki dantian yang rusak. Namun ramuan ini membutuhkan banyak bahan dan bermutu tinggi. Hanya sedikit orang yang bisa memperbaikinya. Masternya telah mengumpulkan bahan selama ini. Hanya saja sesuatu terjadi di lembah Yowang beberapa hari yang lalu dan sekarang sedang sibuk. Jadi mereka tidak menerima permintaan dari prajurit luar untuk menyempurnakan ramuan. Jadi kami hanya bisa menunggu lebih lama lagi. Ya, karena ada pil yang dapat memperbaiki dantiannya itu akan mudah ditangani. Yangke mengangguk. Kalau begitu, saya akan membantu Anda menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Saudara Yang, apakah Anda punya koneksi? Yofang sangat gembira dan segera menyadari bahwa orang di depannya bukanlah Yangke yang dia temui di tempat asing. Orang yang dia temui sekarang adalah keturunan langsung dari yang keluarga. Saya kenal beberapa orang. Mereka mungkin akan berada di sini dalam beberapa hari. Yangke tersenyum sedikit, mengingat wajah yang lembut dan damai. Qiu Yimeng tiba-tiba menyela sambil tersenyum. Yangke, tahukah Anda berapa banyak bantuan yang Anda miliki sekarang? Jumlahnya kurang dari 10, kan? Yangke meliriknya. Qiu Yimeng mendengus dan berkata dengan santai. Keluarga Qiu, keluarga Huo, keluarga Xiang, keluarga Dong, lembah Ziwei, gerbang Yingyue, istana Wenxin, pavilion Feiyu, istana Wenhua. Totalnya ada 9 keluarga. Itu benar. Yangke mengangguk. Meskipun dia telah melakukan retret beberapa hari terakhir ini, dia mengetahuinya dengan baik. Kenapa? Ada yang salah? Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Qiu Yimeng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Itu bantuan yang saya tidak tahu. Yangke terkekeh. Ini menarik. Katakan pada saya hal apa saja yang tidak saya ketahui. Saya hanya ingin melapor ke bos Anda. Kota Tianyuan juga mengirim orang untuk mengirimkan sesuatu dan masih ada sekelompok tenaga kerja. Kota Tianyuan? Yangke tertekun. Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya dan terdiam. Anda memeras seseorang dan kemudian tidak mengingatnya, kan? Lan Jiang termasuk dalam pasukan kelas 1 yang mana? Yangke tiba-tiba teringat bahwa dia diserang dalam perjalanan kembali ke Zhongdu. Tidak hanya keluarga Lu yang menderita bencana, tetapi kota Tianyuan juga dirampok oleh Yangke. Namun, dia tidak sengaja memerasnya, juga tidak mengirimkan pesan kepadanya. Sekarang tampaknya penanggung jawab kota Tianyuan cukup pintar dan dia mengirim orang dan memperbekalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak buruk. Qiu Yimeng mengangguk. Saya melihat orang-orang yang datang dan mereka cukup baik. Terlebih lagi pemuda yang memimpin adalah putra penguasa kota Tianyuan dan emosinya sangat lembut. Mereka sudah berada di sini selama 2 hari dan orang-orangnya semua jujur dan menerima. Hanya saja jangan buta seperti Lu Song. Yangke tidak peduli. Anda sendiri yang memutuskan masalah ini. Jika berguna, simpanlah. Jika tidak, kirimkan saja. Mata Qiu Yimeng berbinar dan diam-diam dia bahagia dalam hatinya. Sepertinya Yangke siap mendelegasikan kekuasaan kepada dirinya sendiri. Jadi mau tak mau dia diam-diam bersukacita karena dia telah meninggalkan keluarga Qiu. Untuk sementara waktu menjadi penolongnya. Jika tidak, jika dia pergi ke Yansen, dia hanya akan menjadi sekutu. Tapi tidak apa-apa jika orang-orang dari kota Tianyuan ada di sini. Itu dianggap sebagai suatu alasan. Di masa depan, sebaiknya kita tidak menerima orang lain yang tidak kita kenal. Yangke memberikan instruksi lain. Ya, saya tahu. Qiu Yimeng sangat senang. Selain kota Tianyuan, apakah ada keluarga lain yang saya tidak tahu yang dapat membantu? Yangke bertanya lagi. Ekspresi Qiu Yimeng menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam.
Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang keluarga Duanmu? Keluarga Duanmu? Yang kemudian kening sambil berpikir. Sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat, tapi saya tidak dapat mengingatnya. Hubungan apa yang dimiliki keluarga ini dengan saya? Dan sebenarnya mereka datang untuk mencari perlindungan dengan saya. Keluarga Duanmu ini adalah keluarga kelahiran ibu saudara ketiga Anda, Yang Ti. Apakah Anda mengerti? Gimen tersenyum sedikit. Saudara ketiga saya? Yang Ke sangat terkejut. Tidak banyak orang dari keluarga Duanmu, hanya 5 orang. Tapi di antara mereka ada satu di alam kenaikan abadi tingkat ke-8. Satu di alam kenaikan abadi tingkat ke-7, satu di tingkat ke-6 alam kenaikan abadi, dan 2 di alam kenaikan abadi tingkat ke-5. 5 orang yang selamat malam itu. Yang Ke tampak sedikit terharu. Pertempuran malam itu sangat brutal bagi keluarga Duanmu. Totalnya ada 30 atau 40 orang. Pada akhirnya hanya 5 orang yang dikepung dan ditindas. Mereka masih bisa bertahan dalam huru-hara. Ini menunjukkan bahwa kelima orang ini jelas-jelas sangat kuat. Jadi tidak ada salahnya menerima mereka. Pada saat itu, Yang Kang dan Yang Ying memimpin pasukan mereka untuk mengejar Yang Ke. Dan mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan 5 orang ini. Jika tidak, menurut aturan pertempuran warisan, mereka dapat mencoba membujuk kelima orang ini. Orang untuk bergabung dengan kelompoknya. Tetapi bahkan jika mereka benar-benar melakukan ini, seharusnya tidak ada harapan. Lagi pula, begitu banyak orang di keluarga Duanmu yang meninggal. Ya, itu mereka. Yu Yimeng menatap Yang Ke dalam-dalam. Bibir merahnya memancarkan kilau yang memikat. Katakan sejujurnya, ketika Anda melepaskan saudara ketiga Anda malam itu, apakah Anda punya rencana ini? Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya. Anda terlalu memikirkan saya. Saya melepaskan saudara ketiga karena saya hanya ingin, dan itu tanpa banyak pertimbangan apapun. Mendengar ini, Yu Yimeng tidak bisa menahan nafas lega dan menepuk dadanya. Untungnya, Anda tidak begitu pintar. Jika tidak, saya tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Anda di masa depan. Mendengar ejekan Nona Qiu, semua orang yang hadir merasa sedikit terharu. Seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Yang Ke dapat memberikan tekanan sebesar itu kepada Yu Yimeng yang terkenal di seluruh dunia. Tapi bagaimanapun juga, Anda memainkan gerakan ini dengan sangat cerdik. Yu Yimeng merucutkan bibirnya dan tersenyum manis. Alasan mengapa kelima orang ini datang mencari perlindungan dengan Anda seharusnya karena instruksi dari Yang Ti. Yang Ke mengangguk dalam diam tetapi tidak menyangka bahwa saudara ketiga akan melakukan tindakan balasan seperti itu. Jadi dia tidak bisa menahan senyum. Jadi bagaimanapun juga Anda memiliki 11 keluarga untuk membantu Anda sekarang. Suara Yu Yimeng sedikit bersemangat. Karena tidak banyak hal yang bisa membuat Nona Qiu bersemangat. Dari 11 keluarga ini, 2 diantaranya adalah negara adidaya. Dari 9 keluarga yang tersisa, hanya sekte Ying Yue yang merupakan kekuatan kelas 2. Dan yang lainnya semuanya kelas 1. Dari 11 keluarga ini, 2 diantaranya adalah negara adidaya. Dari 9 keluarga yang tersisa, hanya sekte Ying Yue yang merupakan kekuatan kelas 2. Dan yang lainnya semuanya kelas 1. Dari beberapa hari yang lalu, ketika tidak ada yang mempedulikannya, tidak ada harapan untuk menang. Bahkan 90% orang yakin bahwa Yang Ke tidak akan bisa bertahan di malam pertama dengan selamat hingga sekarang. Dengan 11 pembantu utama, perkembangan dan kecepatan berkumpulnya pasukan di rumah Yang Ke sangat mencengangkan. Karena koneksi dan karisma seperti itu, tidak ada duanya di antara keturunan langsung keluarga Yang. Jadi Yu Yimeng sepertinya telah melihat awal kemenangan. Setelah menenangkan ekspresinya, Nona Qiu berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang Anda memiliki lebih banyak bantuan daripada saudara laki-laki Anda manapun.
Menurut informasi yang saya temukan, hanya saudara kedua Anda Yang Zhou yang memiliki 20 pembantu keluarga besar dan kecil. Tetapi banyak dari pembantunya berasal dari sekte kelas 2 dan 3. Meskipun kuantitas mereka sedikit lebih banyak, tapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal kualitas. Namun seiring berjalannya waktu, jika keunggulan Anda akan semakin besar, Anda mungkin akan dikalahkan oleh mereka. Jadi Anda harus siap secara mental. Saya tahu. Yang Ke menyeringai dan tersenyum percaya diri. Hanya saja yang ingin membantu belum semuanya sampai di sini. Mata indah Qiu Yimeng bersinar terang dan dia bersenandung lembut. Anda harus mengatakan yang sebenarnya suatu hari nanti. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak pembantu yang Anda sembunyikan. Ketika semua orang melihat tatapan lembut Qiu Yimeng, mereka tidak bisa tidak terlihat terkejut. Mereka tampak geli, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang buruk. Bahkan Yehan dari Istana 10.000 Bunga tertawa dan berkata, "Orang seperti Nona Qiu dapat dengan mudah menaklukkan Yang Ke. Orang-orang meremehkan saya." Jawab Qiu Yimeng setengah jujur. Diam-diam menilai reaksi Yang Ke. Namun Yang Ke tersenyum jahat dan berkata, "Saya akan pergi ke kamar Anda malam ini, dan mari kita ngobrol." Mendengar itu, Qiu Yimeng mau tidak mau kehilangan sebagian kecantikannya. Anda tidak akan pernah mengubah hati Anda yang penuh nafsu. Han Xiaoqi cemberut di samping ketika mereka berada di tempat yang berbeda. Semua wanita kecuali Zhou Xiaoyu dimanfaatkan oleh Yang Ke. Dan peristiwa masa lalu masih jelas dalam pikirannya. Jadi bagaimana bisakah Han Xiaoqi melupakannya? Mungkin karena kakak perempuannya, Han Xiaoqi memiliki temperamen yang dingin, sedangkan Yehan lugu dan imut. Liu Qingru menawan dan Hua Ruoyin pendiam dan berperilaku baik. Melihat Han Xiaoqi dengan tatapan kosong, Yang Ke sepertinya menemukan sedikit suyan dalam dirinya. Sehingga matanya yang tajam segera melembut secara tidak sengaja. Meskipun keduanya adalah kakak perempuan di sekte masing-masing, tapi mereka memiliki beberapa kesamaan. Tetapi Suyan tidak diragukan lagi, lebih dingin daripada Han Xiaoqi. Dan sikap dinginnya diperlihatkan kepada orang luar. Tapi di depan Yang Ke, esnya hanya akan mencair seperti salju yang meleleh. Leher Han Xiaoqi memerah karena dia tidak tahan di bawah tatapan tajam Yang Ke. Jadi dia menatap tajam ke arah Yang Ke dan memarahi dengan suara rendah. "Saya mengatakan yang sebenarnya, lihat apa yang Anda lakukan." Bahkan Qiu Yimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Diam-diam menggertakkan giginya, kemudian dia berpikir bahwa pria sebenarnya tidak baik sama sekali. Dan mereka menjadi bernafsu ketika melihat wanita cantik. Karena kelembutan di mata Yang Ke dan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya dapat dilihat oleh siapa saja selama dia tidak buta. Lagi pula setiap orang yang hadir bukanlah anak-anak, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti? "Yang Ke, Anda tidak perlu terlalu berterus terang." Yo Fang tertawa datar. "Meskipun kakak senior Han cantik dan kami semua ingin meliriknya lagi, kami hanya bisa melihatnya diam-diam, tapi kenapa Anda begitu jelas?" Han Xiaoqi sudah merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Yang Ke. Mendengar ini, wajahnya memerah dan dia menatap Yo Fang. "Anda juga bukan orang baik karena Anda berada di level yang sama dengannya." Yo Fang tiba-tiba tertawa, namun Yang Ke tidak menjawab atau menjelaskan. Tatapan aneh di matanya perlahan memudar dan dia menjadi sangat tenang. Dia menoleh dan melihat ke luar aula. Pada saat yang sama terdengar suara langkah kaki yang cepat. Dan ada sedikit kecemasan di wajah Dong Qinghan. Sehingga dia tidak menyapa orang lain setelah tiba karena dia buru-buru berkata, "Yang Ke, sesuatu terjadi. Anda harus mengajak seseorang keluar untuk melihatnya." "Ada apa?" Yang Ke bertanya dengan cemberut. Yang lain mau tidak mau terlihat serius dalam pertempuran untuk menenangkan ahli waris.
sehingga situasi yang tiba-tiba terjadi dari waktu ke waktu karena mereka datang ke rumah Yang Ke dan memilih untuk membantunya. Mereka secara alami akan siap bertarung setiap saat. King Yan dan kelompoknya tiba di kota perang, tapi mereka dihentikan di kota. Mereka ada di sini? Ekspresi Yang Ke terkejut dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya, tapi tanpa penundaan, dia buru-buru keluar dan berteriak pelan. Injiu, ikuti saya! Jelas tanpa perlindungan dari prajurit darah akan sangat berbahaya untuk muncul di siang hari. Tidak, setidaknya setengah dari bantuan yang Anda miliki sekarang perlu diturunkan. Anda belum tahu bagaimana situasinya di sana. Dong Qinghan mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Jelas dia ketakutan ketika dia menerima berita itu. Yang Ke memandangnya dengan heran. Tanpa bertanya lagi, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, keluarga Huo, keluarga Xiang, keluarga Dong, dan keluarga Duanmu akan ikut dengan saya. Qiu Yimeng, Anda tetap di sini." "Iya." Wanita tertua menjawab dengan suara yang dalam. "Bagaimana dengan kita?" Han Xiuqi bertanya. "Semuanya tolong tinggal dan istirahat. Kali ini seharusnya tidak menjadi masalah besar." Setelah mengatakan itu, dia dan Dong Qinghan bergegas keluar. Selama penyerangan, Dong Qinghan meniup peluit keras. Dan saat berikutnya, suara berburu dengan pakaian terdengar di mansion. Menunggu Yang Ke mencapai pintu, Ho Xincheng tersenyum ke langit dan telah memimpin sekelompok orang untuk menunggu di luar. Di antara mereka, 5 orang kuat di alam kenaikan abadi yang dilihat Yang Ke malam itu berdiri diam di samping. Setelah melihat Yang Ke, dia sedikit mengangguk. "Tuan muda, saya sudah melihat Anda sebelumnya." "Terima kasih." Yang Ke mengangguk pada kelima lelaki kuat keluarga Duanmu. "Yang Ke, apa yang terjadi?" Wo Xincheng bertanya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya Yang Ke memanggil pasukannya untuk mengambil inisiatif, jadi dia pasti sedikit penasaran. "Berbicara sambil berjalan karena saya tidak yakin." Yang Ke menjawab dengan santai. Segera sekelompok besar orang bergegas keluar. "Mengapa King Yan dihentikan oleh seseorang?" Yang Ke punya waktu untuk bertanya dengan hati-hati. Ketika dia dalam perjalanan, meskipun dia adalah murid Xiao Fengsheng, dia hanya belajar seni alkimia untuk waktu yang singkat. Sekarang dia bisa menyempurnakannya. Ramuan tingkat bumi ini sudah sangat bagus. Dan dengan metode pelatihan Xiao Fengsheng, saya khawatir Dong Qingyan belum benar-benar mulai menyempurnakan ramuan. Jadi alkemi seperti itu seharusnya tidak ada gunanya dihentikan. Dong Qingyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika King Yan hanya 1 orang, saya khawatir itu tidak akan menjadi masalah. Tahukah Anda berapa banyak orang yang dia bawa ke sini? 30 orang. Dong Qingyan berkata dengan nada serius. Ada 30 alkemis dari lembah Yowang. Setengah dari mereka adalah alkemis tingkat surga, dan 1 adalah alkemis tingkat Suan. Apa? Yang Ke tampak terkejut dan bahkan Wo Xincheng yang selalu bersikap sembrono membuka mulutnya. Mengapa orang-orang dari lembah Yowang datang untuk berpartisipasi dalam perebutan warisan? Tuan Huo hampir mengira dia salah dengar dan tidak dapat mempercayainya. Dong Qinghan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Anda harus bertanya pada Yang Ke. Mereka datang ke sini untuk menjadi sekutu Yang Ke. Saat berbicara, dia memandang Yang Ke sambil berpikir, dan jelas ada beberapa tebakan di benaknya. Wo Xincheng sangat terkejut. Yang Ke, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak energi untuk memobilisasi bongkahan kayu di lembah Raja Pengobatan? Mata orang-orang itu begitu tinggi, sehingga bahkan saya tidak pernah memperhatikan Anda. Mengapa Anda begitu kuat? Yang Ke merutkan kening dan mengabaikan Wo Xincheng karena dia juga merasa cemas di dalam hatinya. Lagi pula, jika Dong Qingyan ada di sini, maka kakak perempuannya pasti ada di sini juga. Tapi dia dihentikan oleh saudara laki-lakinya di kota pertempuran. Jika kakak perempuannya melakukan kesalahan karena ini, maka situasi akan sangat buruk.
Memikirkan hal ini, mata Yang Ke berangsur-angsur menjadi dingin dan energi sejatinya juga melonjak tajam, sehingga Dong Qinghan dan Hua Xingcheng yang mengikuti Yang Ke dan terbang ke depan, terkejut dan menoleh dengan ngeri. Jelas mereka menemukan bahwa Yang Ke entah bagaimana telah melakukannya, dan seluruh auranya tiba-tiba berubah menjadi sangat kasar, dan ada bau darah. Bahkan bau pembunuhan pembantaian ini membuat kulit mereka merinding, sehingga mereka mau tidak mau menjauh sedikit darinya. Setelah berjalan beberapa saat, langkahnya tiba-tiba berhenti. Mata Yang Ke berbinar, dia menoleh untuk melihat Xiang Tian dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda kedua Xiang, jangan ikuti saya." Xiang Tian tidak berkata apa-apa, hanya menatap Yang Ke, menunggunya melanjutkan. Setelah melambai, Yang Ke membisikkan beberapa kata ke telinga Xiang Tian, Xiao, dan sedikit mengangguk kepada tuan muda kedua. Kemudian Yang Ke memandang 5 anggota alam kenakan abadi dari keluarga Duanmu, mengepakkan tinjunya dan berkata, "Beberapa senior juga mengikuti tuan muda kedua. Qi Yimeng tahu bagaimana melakukannya." Kelima anggota keluarga Duanmu mengangguk serempak. Setelah mendengar perintah Yang Ke, Xiang Tian kemudian memimpin anak buahnya dan 5 anggota keluarga Duanmu kembali. "Apa yang sedang Anda lakukan?" Hua Xingcheng tampak bingung. Yang Ke mengerutkan kening. "Saya tidak tahu hal ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah saya mengetahuinya, tentu saja saya harus membuat beberapa pengaturan. Jika tidak, saya khawatir saya tidak akan dapat membawa orang-orang itu kembali." "Beraninya mereka menyerang orang-orang dari lembah Yowang?" Mata Hua Xingcheng membelalak. "Waktu memang luar biasa, jadi perlakukan mereka dengan luar biasa." Yang Ke menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Jika itu saya lebih suka menyinggung lembah Yowang daripada membiarkan sekelompok besar pembantu membantu musuh saya. Selain itu, mereka tidak membunuh orang dan mereka hanya mencoba menculik orang dari lembah Yowang." Mendengar apa yang dia katakan, Dong Qinghan dan Hua Xingcheng mengangguk ringan. Dia tidak tahu cara membunuh, yang berarti dia tidak akan menyinggung lembah Yowang. Jadi setelah pertempuran berakhir, siapkan saja beberapa hadiah dan pergi ke lembah Yowang untuk meminta maaf. Kota pertempuran terletak di tengah. Sekarang sekelompok orang berpakaian putih dan lembah Yowang berhenti. Dong Qingyan dan Xian Ningsang berdiri berdampingan dan 2 wanita cantik, Bibi Xiang dan Bibi Lan juga berdiri di samping mereka. Saat ini mereka dikelilingi oleh beberapa kelompok orang dari segala arah. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak master yang dipimpin oleh murid-murid keluarga yang terus berdatangan. Meskipun dikelilingi oleh orang-orang, sekelompok orang di lembah Yowang masih terlihat sombong dengan pandangan menghina. Namun Bibi Xiang dan Bibi Lan juga memiliki ekspresi tenang. Hanya Qing Yan yang menggertakkan gigi dan marah. Sementara mata indah Xian Ningsang khawatir dan cemas, dan dia terus melirik ke barat laut dari waktu ke waktu. Konon arah itu adalah letak kediaman adik juniornya. Di sisi lain, beberapa gelombang orang-orang mengelilingi sekelompok orang di lembah Yowang tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Malah mereka semua memiliki senyum tersanjung dengan hangat di wajah mereka dan membungkuk dari kejauhan. Sekarang Yang Zhou, Yang Kang, Yang Shen, dan Yang Ying berdiri di 4 arah, kecuali Yang Kang yang terlihat tertekan. 3 orang lainnya saling memandang dengan ekspresi bahagia wajah. Adapun alasan Yang Kang cukup tertekan adalah ketika kelompok orang dari lembah Yowang memasuki kota perang, mereka berjalan ribuan kaki dari rumahnya. Ketika seseorang datang untuk melapor, 30 alkemis berpakaian putih tiba-tiba muncul di kota perang. Ketika dia bergegas, semuanya sudah terlambat. Meskipun mereka berhasil menghentikan kelompok orang ini, beritanya menyebar dengan cepat, menyebabkan Yang Zhong, Yang Shen, dan Yang Ying juga muncul di sini bersama yang lain. Sekarang waktunya semua tuan muda segera merekrut alkemis dan menyuling senjata. Jadi dengan kemunculan sekelompok orang seperti itu di kota perang, pasti akan menarik perhatian. Dan yang membuat Yang Kang semakin muntah darah adalah
Kelompok alkemis ini sebenarnya berasal dari lembah raja pengobatan, jadi mereka tidak sebanding dengan alkemis dari kekuatan biasa. Dan pemimpinnya adalah Kinsey yang merupakan tuan muda lembah Yowang. Meskipun Kinsey berusia lebih dari 40 tahun, lelaki tua di keluarganya masih hidup. Bahkan di usia paruh baya, dia masih menyandang gelar tuan muda lembah dan dihormati oleh dunia. Kinsey juga terkenal di dunia alkimia, dan kualifikasi alkimia serta waktu kemunculannya belum tentu dia tidak dapat mencapai level Xiao Fengsheng. Sebelumnya, Yang Kang telah mendengar desas-desus bahwa Kinsey telah lulus ujian para tetua lembah Yowang belum lama ini, dan berhasil dipromosikan menjadi alkemis tingkat Suan tingkat rendah. Sekarang dia melihatnya, memang demikian. Karena ada sulaman bunga 4 kelopak di bagian dadanya, dan itu adalah bukti paling meyakinkan. Melihat yang lain, setengah dari mereka adalah alkemis tingkat surga, dan beberapa adalah alkemis tingkat bumi, dan semuanya alkemis tingkat bumi tingkat atas. Melihat kelompok bunga itu membuat anak-anak keluarga yang terpesona dan cemburu. Jika sekelompok orang seperti itu dibawa ke kampnya sendiri, berapa banyak pil yang bisa mereka saring? Berapa banyak orang yang dapat dipersenjatai dan ditingkatkan dengan ramuan ini? Memikirkan hal ini, keempat tuan muda itu diam-diam menghitung dalam hati mereka dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa selama bahan-bahan disediakan dan orang-orang ini membantu, dalam waktu 3 bulan, kekuatan orang-orang yang mereka miliki dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, dengan sekelompok orang seperti itu, mereka akan memiliki keuntungan besar dalam pertempuran di masa depan untuk merebut warisan. Jadi untuk sesaat, mata keempat tuan muda keluarga yang semuanya memerah, dan nafas mereka tiba-tiba menjadi panas. Seolah-olah lebih dari 30 alkemis ini memberi mereka kesenangan yang tidak kalah dengan 30 wanita cantik yang telanjang di depan mereka. Hanya saja sikap mereka agak terlalu sombong. Tetapi orang-orang yang berasal dari lembah Yowang semuanya seperti ini. Mereka semua terlihat sangat tidak peduli dan sombong. Hanya saja keempat tuan muda di depan mereka semuanya terlihat baik dan ceria. Bahkan menyebut diri mereka sebagai junior. Senior Qin. Dong Qingyan tampak tertekan. Sudah saya bilang kita harus menyamar sebelum memasuki kota, tapi Anda tidak mendengarkan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan jika kita dikepung di sini dan diperlakukan seperti monyet? Tidak masalah. Kinsey melambaikan tangannya dan acuh tak acuh. Tidak ada yang berani menyerang murid dari lembah Yowang, jadi tunggu saja sampai saya mengirim mereka pergi. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan suara dingin, 4 tuan muda telah mengepung saya dan yang lainnya di sini. Mungkinkah mereka ingin memulai perang dengan lembah Yowang saya? Tanpa penjelasan apapun, topik besar ditarik ke bawah dan semua murid keluarga yang terkejut. Kemudian mereka semua melambaikan tangan dan berkata, jangan berani, Senior Qin serius. Kinsey mendengus dingin. Tanah Jat Changyun menyerbu lembah raja pengobatan kami, membakar puncak saya dan membunuh anak-anak di lembah saya. Sekarang kalian, anak-anak dari keluarga yang tidak menganggap kami serius lagi. Oke, keluarga yang benar-benar nomor 1 di Zhongdu, jadi kalian memiliki keberanian. Mendengar itu, 4 tuan muda mengecilkan leher dan tidak berani menjawab. Belum lagi kalian 4 junior, bahkan Yang Yingho tidak akan berani bersikap tidak sopan ketika dia melihat saya. Nada suara Kinsey keras, sikapnya buruk dan dia pantang menyerah. Meski dikatakan Yang Kang dan yang lainnya sedang depresi, namun mereka tak berani menunjukkan tanda-tanda depresi di wajahnya. Mereka semua memaksakan senyum dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun keempat anak dari keluarga yang memblokir kelompok lembah Yowang di sini, mereka juga ingin menarik mereka ke kelompoknya untuk bekerja untuk mereka.
dalam membuat ramuan. Jadi bagaimana mereka berani menyinggung perasaan mereka? Jadi dari segi sikap, mereka lebih hormat dari yang lain. Tidak peduli seberapa sarkastiknya Kinsey, mereka tidak berani membalas. Namun meskipun mereka tidak membalas atau menyerah, mereka berdiri di segala arah dengan senyuman di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin membiarkan siapapun pergi. Yang Zhou menunggu Kinsey menyelesaikan kata-katanya sebelum dia tersenyum sedikit dan berkata dengan hormat, "Senior Qin, Anda tamu dari jauh. Jika Anda tidak terburu-buru, mengapa Anda tidak datang dan duduk di rumah saya?" Setelah mendengar apa yang dikatakan, Yang Zhou, Yang Shen, dan Yang Yin buru-buru mengirimkan undangan dengan nada paling tulus dan rendah hati, menyatakan bahwa mereka ingin Kinsey dan yang lainnya datang ke kediaman mereka untuk beristirahat dan minum teh. Kinsey mendengus dingin. "Tidak perlu, tidak ada imbalan tanpa imbalan. Minggirlah, kami harus melanjutkan perjalanan kita." Yang Zhou dan yang lainnya tampak terpaku di tempatnya, tidak bergerak dengan ekspresi kusut di wajah mereka. Orang-orang di lembah Yowang lebih sulit untuk dihadapi daripada rata-rata penguasa alam kenaikan abadi, karena Anda tidak dapat bertarung dengan mereka dan sulit untuk membujuk mereka hanya dengan berbicara. Dan yang lebih mengkhawatirkan Yang Zhou adalah mengapa sekelompok orang ini muncul di kota perang. Bagaimanapun lembah Yowang tidak pernah berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan warisan. Sekarang lebih dari 30 orang tiba-tiba muncul di sini, dan makna mendalam terkandung di dalamnya tidak dapat direnungkan. Jadi alangkah baiknya jika ada cara untuk membangkitkan minat mereka. Dengan cara ini, mereka mungkin akan berinisiatif untuk pergi tanpa harus mengundang mereka. Namun, apa yang dapat membangkitkan minat mereka? Setelah memikirkan hal ini, mata Yang Zhou berbinar dan dia meninggikan suaranya. "Senior Qin, saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah nyaman bagi saya?" Kinsey kesal di dalam hatinya, tetapi dia juga marah di wajahnya. Dia mendengus dan berkata, "Saya diblokir di sini oleh Anda dan tidak dapat bergerak maju atau mundur. Apakah menurut Anda itu nyaman bagi saya?" Yang Zhou tahu bahwa dia tidak bahagia, tetapi dia tidak terus memprovokasinya. Sebaliknya, dia melanjutkan, "Ketika saya berlatih di luar beberapa tahun terakhir, saya pernah tersesat ke pegunungan. Ketika saya sedang istirahat di malam hari, tiba-tiba saya mendengar suara tangisan bayi. Saya penasaran, kemudian saya pergi menyelidiki dan menemukan makhluk spiritual langit dan bumi yang sangat aneh. Itu adalah bunga berwajah bayi, mekar dengan sinar cahaya warna-warni." Wajah Kinsey sangat jelek, tetapi ketika dia mendengar Yang Zhou membicarakan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan gembira di wajahnya. Kemudian dia menatapnya dengan penuh semangat, seolah-olah dia tidak peduli untuk marah. "Lalu apa?" tanya Kinsey buru-buru, ingin tahu hasil akhir dari bunga warna-warni itu. Melihat Yang Zhou berhasil menarik minat Kinsey dengan topik ramuan, murid keluarga yang lainnya merasa kesal. Mereka diam-diam membenci saudara laki-laki kedua mereka karena pemikirannya yang cepat dan tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan kekerasan untuk menangani orang-orang dari lembah Yowang. Tapi membicarakan dengan topik seperti itu, seperti mereka menyukainya. Jadi semua orang buru-buru menggunakan otak mereka untuk mengingat apakah mereka telah memperoleh kejeniusan dan harta yang luar biasa selama bertahun-tahun. Makhluk spiritual langit dan bumi juga telah mengembangkan kewarasan. Saya ingin menjangkau dan mengambilnya, tetapi tanpa diduga ia akan lari, kata Yang Zhou dengan suara yang dalam. "Bodoh!" Kinsey mengutuk. Mendengar itu, Yang Zhou sama sekali tidak kesal, malah melanjutkan dengan senyuman di wajahnya. "Iya, saya bodoh. Saya tidak terlalu banyak berpikir saat itu dan membiarkannya kabur." "Apa hasil akhirnya? Apakah Anda mendapatkan ramuannya?" tanya Kinsey. Yang Zhou tersenyum dan mengangguk. "Untungnya saya cukup cepat.
jadi saya bisa mengejarnya dan mencabutnya sepenuhnya. Kemudian setelah kembali ke sekte, saya membuat banyak pertanyaan dan menemukan bahwa itu adalah bunga bayi. Sebuah tanaman hantu berwarna-warni bermutu tinggi tingkat Xuan. Kemudian junior ini mengikuti saran dari seorang alkemis dan memenjarakan bayi bunga hantu berwarna-warni dalam formasi dan membesarkannya di sepotong pasir dan kerikil. Sebelumnya baik-baik saja, tetapi beberapa hari yang lalu saya melihatnya tampak layu dan saya tidak tahu apa yang salah. Idiot, benar-benar idiot. Kinsey sangat marah, seolah-olah sesuatu telah dilakukan pada istrinya dengan ekspresi marah di wajahnya. Siapa yang memberitahu Anda bahwa bunga bayi hantu berwarna-warni harus dibesarkan di pasir dan kerikil? Senior, tolong beri saya nasihat. Yang Zhou dengan cepat meminta nasihat dengan rendah hati. Kinsey menenangkan amarahnya dan kemudian menunjukkan ekspresi galak, kemudian berkata dengan santai. Bunga bayi hantu warna-warni dilahirkan untuk membuat tangisan yang mirip dengan bayi. Jika seorang pejuang mendengarkan suara ini selama bertahun-tahun, itu akan terjadi tidak berdampak pada kesadaran. Pertumbuhannya juga bermanfaat. Selain itu, ramuan ini dapat disempurnakan menjadi ramuan misterius yang menyuburkan kesadaran spiritual. Senior benar, tetapi kualitas ramuan ini terlalu tinggi. Tak seorang pun di dunia ini kecuali Tuan Xiao yang berani memperbaikinya, jadi saya menyimpannya. Yang Zhou mengangguk dengan sungguh-sungguh. Siapa bilang tidak ada yang bisa mempraktekkannya kecuali Tuan Xiao? Meskipun Kinsey menunjukkan ekspresi ketidaktahuan, dia tidak banyak bicara. Dia hanya berkata, tapi ramuan ini secara alami menyukai dingin. Jika dibesarkan di pasir dan batu, itu akan memberikan ini memasok energi. Jadi tidak ada masalah untuk waktu yang singkat. Tetapi seiring berjalannya waktu dan kekuatan obatnya habis, secara alami akan ada tanda-tanda layu. Keluarga yang Anda memiliki sumber keuangan yang kuat, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan kristal es yang penuh dengan energi spiritual. Dan teknik yang alkemis itu usulkan kepada Anda hanyalah seorang idiot dan telah menghina gelar alkemis. Jadi begitu, junior ini telah mendapat pelajaran. Yang Zhou tiba-tiba menyadari. Kinsey mengangguk dan berkata dengan tatapan angkuh. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Jika perlu setengah tahun lagi, ramuan itu mungkin nilainya kecil. Ya, apa yang dikatakan Senior Qin adalah bahwa junior ini akan segera melakukan apa yang dikatakan senior ketika saya kembali kali ini. Setelah mengatakan itu, ekspresinya menjadi serius lagi, dan dia berkata, tapi junior itu kikuk. Senior kalau nyaman untuk senior datanglah ke rumah saya. Kinsey mencibir. Jika Anda tidak pergi, bahkan jika Anda membuat keributan, saya tidak akan pergi. Yang Zhou tercengang. Dia tidak pernah menyangka Kinsey akan menolaknya begitu saja. Itu seharusnya tidak benar. Biasanya ketika para alkemis ini mendengar tentang bahan alkimia kelas tinggi tingkat Xuan, mereka seharusnya tidak mengikutinya dengan mata berbinar dan bersikeras untuk menemui mereka apapun yang terjadi. Tapi mengapa kali ini ada yang berbeda? Saat melihat Kinsey menolak Yang Zhou, beberapa murid keluarga yang lainnya diam-diam senang dan segera menurutkan kening. Kinsey menolak menyerah kali ini yang membuat mereka merasa cukup merepotkan. Saat mereka tidak berdaya, sekelompok orang lain datang. Melihat itu, keempat bersaudara itu mau tidak mau mengecilkan mata mereka karena orang yang datang sebenarnya adalah Yang Wei. Lagi pula Yang Wei belum mengambil tindakan apapun sejak awal pertempuran untuk merebut warisan. Tapi mereka tidak menyangka ketika orang-orang dari lembah Yowang muncul di kota pertempuran hari ini, dia juga datang. Namun semua saudara ini kagum pada kakak laki-laki ini. Meskipun diam-diam waspada, mereka membiarkan Yang Wei melangkah maju. Yang Wei telah bertemu senior. Ketika dia datang ke Kenshi,
dan yang lainnya Yang Wei menyapanya dengan acuh tak acuh. Ya, Kenshi mengangguk ringan, sikapnya suam-suam kuku. Junior punya sesuatu untuk diminta dan saya ingin tahu apakah senior bisa mengabulkannya. Kenshi mengerutkan kening, memandangnya dari atas ke bawah dan berkata dengan tenang, selama Anda tidak membiarkan saya membantu Anda membuat ramuan, Anda bisa memberitahu saya segalanya. Yang Wei mengangguk. Saya hanya ingin meminta senior saya dan semua orang untuk membantu saya membuat ramuan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang diam-diam terpesona. Mereka datang ke sini untuk memblokir orang-orang di Lembah Yowang dengan tujuan ini. Namun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka mengamati satu sama lain dan menggunakan metode mereka sendiri. Namun mereka tidak menyangka Yang Wei yang terakhir akan datang. Sebenarnya akan berbicara terus terang. Jadi dalam sekejap semua orang menjadi sedikit gugup dan bertanya-tanya keputusan seperti apa yang akan diambil Kinsey. Jika Kinsey langsung setuju, maka mereka berempat bahkan akan memiliki keinginan mati. Anehnya, Kinsey tidak marah. Sebaliknya, dia memandang Yang Wei sambil tersenyum. Bos keluarga Yang, ya, saya suka amarah Anda, tetapi saya tidak datang ke kota perang untuk membantu Anda kali ini. Mendengar itu, tidak banyak kejutan atau kekecewaan di wajah Yang Wei, dan dia hanya mengangguk, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Maaf mengganggu Anda, senior." Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Gerakannya bersih dan tanpa kecerobohan. Namun Yang Zhou mendengar arti yang tidak biasa dari kata-kata Kinsey barusan, dan dengan ragu berkata, "Senior Qin, siapa yang Anda ingin bantu ketika Anda datang ke kota perang kali ini?" "Tidak ada yang akan membantu. Kami di sini hanya untuk belajar cara membuat alkimia." Kinsey mendengus dingin dan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Yang Zhou tampak tercengang karena mereka ingin belajar cara membuat alkimia, namun apalagi yang ingin dipelajari oleh para murid Lembah Yowang untuk membuat alkimia. Terutama ketika kata-kata ini keluar dari mulut Kinsey. Bahkan Yang Zhou tahu bahwa dia sudah menjadi salah satu dari sedikit alkemis tingkat Suan di dunia. Jadi seharusnya alasan ini terlalu dibuat-buat. Memikirkan hal ini, wajah Yang Zhou berangsur-angsur menjadi serius. 5 anak keluarga yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan kini telah muncul, tetapi belum ada yang membujuk Kinsey. Jadi masih ada 2 yang tersisa. Yang Kuan tidak mungkin. Mungkinkah? Ekspresi Yang Zhou tiba-tiba menjadi ngeri. Begitu dia menyelesaikan pemikiran ini, dengusan dingin datang dari jauh, dan kemudian sejumlah besar orang tiba-tiba muncul di hadapan semua orang, terbungkus dalam seberkas cahaya. Yang Ken memimpin dan berjalan lurus menuju orang-orang di Lembah Yowang, seolah-olah dia berada di daerah yang belum dipetakan. Di belakangnya, Huo Xincheng mengikuti dengan sedikit senyum di wajahnya, melambaikan kipas lipat dan menyapa tuan muda keluarga yang satu demi satu. Seolah-olah semua orang saling kenal. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.